sudah menipaskan, dia memahami, kemudian dia akan fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran, berpikir, keseruan terhadap baru sampai cakupan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu mau mengerti deh, kita nggak mau apa ya, awal dia belajar untuk dia suka belajar itu atau apa namanya, dari itu lagi di saya belajar pelajaran dan bukan belajar depan. Jadi itu dulu dari pelajaran depan itu bukan apa yang jadi dia berbuat masa pelajaran. Dari itu lagi menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu wajib guru sebagai aktivator. Jadi Bapak Ibu lihat, ini piramide ini, Bapak Ibu lihat, guru itu dia buat. Baik itu dia piramidnya, dia mau jongkok, mau dia berdiri atau dia guru tetap dia karena takwa anak ya. Sudah sejauh mana dia mengerjakan pelajaran yang kita sudah memahami sejauh mana, sudah mengaplikasi sejauh mana, sudah bekerja sejauh mana. Itu soal apa tujuan pembelajarannya. Jadi yang kita sampaikan kreativitas ini, kreativitas dulu ya, kritis, kreativitas yang coba profil Pancasila ada dari Ibu, mandirian ada, mandiri, yang berikut lagi kesehatan dan komunitas yang didapatkan. Kesehatan. Kenapa kita harus ada, mulai dengan olahraga untuk kita. Di dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan anak itu kalau dia sehat, dia makan makanan bergizi, dia anak itu membuat refleksi. Bagaimana kalau saya melihat teman yang ada yakin misalnya atau tidak punya apa-apa, perasaan dia kayak gitu, kita mengelola dia untuk berbahagia. Jadi jangan kemudian kita ini ya, selama ini kita punya dia dalam kegiatan ya, dia punya proses pembelajarannya. Kalau proses pembelajarannya langkah-langkah yang kita kerjakan itu sudah betul, pasti hasilnya juga bagus. Kalau dia sudah tahu semua kan pasti bila perlu tidak usah kasih tes lain lagi, dan dia sudah ada, tapi dia sudah paham. Betul-betul menguasai siswa, harus tahu siswanya keadaannya bagaimana, ekonominya bagaimana, dia punya saudaranya berapa, ada perpisahan orang tuanya itu yang menjadi masalah yang harus kita. Karena apa? Bapak Ibu sudah diangkat dengan dua untuk SD si Kecamatan Kota Moso ini banyak yang numerasinya masih benar, termasuk juga SMP itu banyak yang masih kuning, ada sedikit yang berbeda. Lalu mengatakan hijau itu berarti sudah tuntas, tapi nanti ada juga mengalami trennya naik atau turun dari tahun kemarin. Kalau kita punya untuk literasi kuliah trennya bagus, dari merah dia loncat menjadi hijau. Kemudian untuk yang numerasi itu alhamdulillah juga trennya naik dari merah jadi kuning. Nah, kita usahakan untuk tahun ini pada saat anak-anak melaksanakan AMPK yang kita kuliah, mudah-mudahan yang berubah menjadi hijau. Nah, yang lain itu hijau, tapi ada tren juga, ada yang turun. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload sendiri untuk kita punya laptop kita sekarang. Nah, tapi pakai aku belajar lebih bisa download caranya, apa permasalahannya apa. Mungkin di antaranya Bapak Ibu punya materi ada di situ yang seperti matematika ya, bukan matematika. Kayak kemarin itu apa ya, berhubungan dengan tentang matematika itu siswa masih mengalami kendala. Tapi di situ bisa melihat akar permasalahannya apa. Itu menurut analisa daripada pakar-pakar yang mengalami ini. Yang kita istilahnya benar untuk katakanlah ada
penelitian lalu dia bisa menarik kesimpulan atau buat satu metode atau satu apa ya penjelasan daripada hasil daripada begitu paling untuk menjelaskan sebutkan dan sebagainya kan soal-soalnya masih masuk ke satu aplikasi satu. Jadi dari kata-kata operasionalnya operasional tapi tidak semua kata-kata operasional, ada juga jelaskan tapi apa ya bukan cuma jelaskan tuh bisa juga C3 dan C4 soal ya. Kita lanjut. Nah ini yang permasalahan untuk bisa menjadi ketimpangan kekurangan pada bentuk. Jadi untuk Maluku Tengah, Maluku ya pada umumnya itu adalah nomor 2 dari belakang berdasarkan survei nasional. Di kita ke belakang. Kalau melihat seperti ini gerak atau yang lain sebagainya itu kita Maluku Tengah itu maju ya, cuma karena lain yang belum mengimbangi. Nah yang berikut lagi demografi 2035 dan visi Indonesia Emas. Tadi kita dengar visi Indonesia Emas 2045. Kemudian kalau demografi ini kita mencakup ke depan, mencakup ke depan. Nah kenapa sampai harus pembelajaran dalam itu harus ada ini khususnya untuk negara demografi dan visi Indonesia Emas. Jadi kita mempersiapkan generasi yang betul-betul kita bina, kita apa ya, kita berikan mereka ini pengetahuan yang betul-betul untuk mereka bisa bina. Di situ kan ada pembelajaran mendalam itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bagaimana nanti manusia itu pasti ada kompetensinya. Dewasanya ada kompetensi siapa yang kuat dia, siapa yang pintar pasti dia akan, siapa yang dia punya karakternya bagus pintar, kemudian segala macam ada pada dia pasti dia itu akan betul-betul dia mengajarkan. Yang sekarang kan tes CPNS itu tidak dulu. Yang sekarang siapa yang pintar dia, siapa yang bisa menguasai mereka akan jadi pegawai yang bisa berubah. Jadi kalau yang dia punya karakter yang biasa-biasa kemudian dia tidak memperlihatkan dirinya, berarti dia akan tersingkir, dia akan kalah kompetensi. Nah ini kemampuan siswa Indonesia masih rendah. Nah, membaca, matematika, sains ini yang masih rendah sekali berdasarkan survei daripada para ahli. Nah inilah yang tolong ukurnya untuk bagaimana apa ya pembelajaran atau bagaimana kurikulum ini dimodifikasi sehingga akan merubah ini. Tidak harus bisa maju seperti negara-negara yang lain. Nah ini kemudian terutama di pada kehidupan sehari-hari dia ada punya apa ya, dia bisa dalam kehidupan sehari-hari itu dia bisa mengaplikasikan pelajaran tadi juga. Apa pembelajaran dalam merupakan pendekatan yang memuliakan kan tindakan kurikulum melalui olah pikir, olah hati.
Tengah tahun pelajaran 2025-2026. Masuki 16 tahun. Dan selamat pagi. Pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayah, iman, kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh berada di sini guna mengikuti kegiatan penyelarasan visi misi, tujuan serta review kurikulum satuan pendidikan SMP Negeri Lampung Tengah. Dan saya juga mengajak kita sekalian untuk selalu mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita akan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan ke Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu orang tua dan murid yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Masih ada tanda tanya besar, ini ada apa sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kurikulum ini atau jalannya pembelajaran kegiatan yang ada di ada di KSP. Di dalam KSP itu ada visi tujuan. Karena yang pertama waktu dipasarkan harus ada tujuan, Bapak Ibu ya. Karena satu bisa berjalan pada visi ada tujuan. Jadi siswa mereka belajar di sini tujuannya sekolah ini bagus apa? Sebentar kita akan ada beberapa lomba yang sekarang ada dilaksanakan itu lomba seni dan olahraga. Itu yang sedang dilaksanakan bagus sebenarnya. Dan juga lomba menata kelas dengan tema kita yang membuka kegiatan penyelarasan visi-misi tujuan serta review kurikulum satuan pendidikan SMP Lampung Tengah tahun pelajaran 2025-2026. Saya minta dengan resmi. Kesehatan dan juga pendidikan tugas dan pendidikan kita itu selaku pendidik maupun pendidik serta orang tua dan siswa yang bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas visi kedua tentang review KSP SMP Negeri Lampung Tengah. Nah, sesuai dengan apa yang sudah ada pada kita penyampaian ini, sebelum nanti sebentar ada diskusi kecil-kecilan, saya mohon Bapak Ibu untuk tahan sebentar. Saya memberikan materi yang sedikit supaya jangan lalu bikin apa sederhana. Nah, supaya kita mau sama-sama. Dan kemudian ini penyesuaian dengan kebijakan pendidikan nasional saat ini pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam yang kemudian ya kita berdebat dengan identitas bulan sekolah. Kita lanjut. Oleh karena itu SMP Negeri Lampung Tengah memang perlu melakukan penyelarasan visi-misi dan tujuan pembelajaran menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional yang baru. Jadi kita punya visi-misi itu tidak ada di kurikulum merdeka, tapi itu sudah dianggap kayak orang kalau bagi sistem lainnya. Kewargaan ini baru, kewargaan. Kewargaan itu apa? Kewargaan itu adalah warga sekolah ini. Kita ada segala macam di situ. Warga. Jadi kayak siswa ya, dia masih usia jam berapa, pulangnya jam berapa itu yang kita tahu. Yang pertamanya jam berapa, jam pulangnya jam berapa itu namanya kita kewargaan. Yang berikutnya penalaran kritis sesuai pengalaman manusia manusia sekarang ini merasa kita kadang-kadang banyak yang kritis. Makanya dibangun dengan kegiatan-kegiatan yang rutinitas setiap hari di sekolah. Bagaimana kita akan berdiskusi untuk
Ini akan dijabarkan. Ya, penerapannya nanti di sekolah juga. Ini visi sekolah lama ada di atas Bapak Ibu. Visi sekolah yang kita sudah susun baru ini ada di yang bawah. Yaitu terwujudnya peserta didik SMP Negeri 40 Maluku Tengah yang berkarakter unggul. Nah, nanti Bapak Ibu yang berkarakter tiap kelompok. Terima kasih. Sekarang jam 11 ya kalau tidak salah. Jam 11:20 selesai. ada usul, ada saran yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan media sosial yaitu HP. HP ini kalau bisa dilarang membawa ke sekolah kecuali ada materi yang harus memerlukan HP. Yang kedua, adanya komunikasi lewat WA antara wali kelas dengan orang tua terkait dengan masalah-masalah di sekolah. Kalau bisa masuk pulang, anak harus diinfokan ke orang tua karena hal
hari. Kedua, setiap siswa tidak hilang. Itu saja dari kelompok 1. Nanti yang ada beberapa poin nanti dijabarkan oleh guru. Nama mereka yang lebih tahu. Kita cuma saudara. Oke, terima kasih Bu. Kebetulan ini butuh pencerahan sedikit, jadi saya tambahkan saja. Di sini pada poin 1 sama poin 2 saya kira dengan jelas Bapak Ibu yang di kelompok 1 minta bahwa sekolah itu dimulai dari pukul 7.00 dan berakhir pada 13.15, yaitu diminta sekolahnya 6 hari seperti biasa ya Bu. Kita akan hanya tulis-tulis saja. Jadi diminta yang berikutnya penguatan karakter buku dalam setiap pembelajaran. Maksudnya Bapak Ibu di sini bahwa setiap jam pembelajaran di rumah apapun setelah selesai pembelajaran mungkin bisa menguatkan karakter anak. Belajar bermakna untuk siapa? Untuk bangsa. Bagaimana caranya? Kritis, kreatif, kolaboratif. Kita bisa metek. Kita bisa merdeka. Dan saya melalui pelajaran yang berdasarkan bermakna dan menyenangkan untuk menghadapi tantangan global. Ada pemasukan dari kami yaitu sarana. Yang kita lihat tadi anak-anak kita ini sedang menuju dalam program abad ke-21 yang dikhusus untuk kita belajar menggunakan ICT, menggunakan IT. Jadi kami mengusulkan untuk tambahan lab bahasa dan infokus. Seperti kan tadi kan sudah dibilang bahwa infokusnya ke dan yang Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau saya membaca pantun saya, tolong menjawab cakep. Pastikan segar di atas meja. Izinkan kami memulai presentasi ini dengan senang hati. Semoga presentasi ini bermakna bagi semua. Kami mempresentasikan kelompok 2 yang pertama untuk masalah HP. Di sini saya jelaskan kami dari kelompok 2 sudah sepakat HP-nya dibawa. Kenapa HP-nya dibawa? Alasannya seperti ini. Pada saat awal-awal masuk di sekolah sini itu ada grup orang tua. Tapi pelaksanaan beberapa bulan belakangan ini itu biasanya di WA pada saat pulang di WA ke orang tua. Tapi untuk beberapa bulan belakangan ini sudah tidak lagi. Jadi alasan kami di sini
harus bawa HP? Mungkin alasannya. Pada saat dia kembali ke rumah, itu dia bisa telepon PNS atau telepon. Itu dia ke jangkauannya. Tapi kalau keluar, jangkauannya mau tidak mau, akses kita pasti tahu. Mungkin itu yang perlu kita ingat. Terus yang ketiga, tugas yang diberikan. Mungkin saran kami dari orang tua, tugas yang diberikan dari. Jadi biar kita sama-sama, maksudnya sama-sama dari pelan-pelan. Nanti kita kasih biar pada saat itu mungkin ada event-event di luar, mungkin kita akan jelasin seperti ada gerak jalan. Takapnya dikeluarkan lagi. Pergi ke pasar, beli selasi. Tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Karena kalau terima, jadi itu teman saya. Banyak atas partisipasi baik dan masukannya kepada kami, dan alhamdulillah Jadi inilah yang kami mintakan dan kami tuntut ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. alhamdulillah selama ini semua Orang tua itu berkontribusi penting untuk kita punya kemajuan sekolah. Tapi saya tidak mau pantun balas yang tadi. Kebetulan yang pantun tadi anak mantu saya yang nama. Siang hari berterima kerja. Berbagi ilmu sangatlah penting. Senang hati bergerak dan menggerakkan. Sebenarnya kami sudah memang evaluasi. Kami mengambil langkah tidak harus dipegang oleh siswa atau dibawa siswa ke sekolah karena ini yang seperti itu. Jadi mereka punya tugas dengan berat. Kita mau uji coba ini nanti saja. Kita mau ibu guru bilang lagi, mama bilang salah. Dengan dia lebih menilai guru punya ajaran. Bapak Ibu ya, terus semua orang tua dan guru semua yang ada di sini, kalau saya yang ada semua di sini sehingga kita bergandingan untuk menentukan SMP Negeri 50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir lagi kami mohon maaf, mungkin ada informasinya diinformasikan. Demikian untuk hari ini lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya akan mengomongan 15 tahun 2004 ini dia menurun. Baik artinya membaik ya membaik. Anak-anak di sini kemarin belajar itu lingkungan Kulinjar.
ya iya Kayak dong. Kayak pertanyaannya kayak begini, apakah keberatan atau tidak misalnya ketua kelas perempuan? Karena kan anak-anak mungkin dong, seng, toh, tidak kayak begitu. Nah itu kan harus filmnya sama saja tuh sih. Ya.
Anaknya tidak kita kalau dulu. Apa